Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du, para kiai, para asatidz, para jamaah kuliah takjil jelang berbuka, semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ini sudah memasuki di pertengahan Ramadan, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi, syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun. Ini kita masuk di tengah-tengah, maka pasti mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para jamaah, dengan maghfirah Allah ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak ada lain hanya memperkuat keimanan kita, dan kita selalu melakukan amal ibadah sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para jamaah, kita mengacu kepada apa yang telah dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Beliau membawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya cukup panjang. Waktu itu Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ini selalu bertanya, lalu dijawab oleh Nabi. Di antara pertanyaan ini, mal iman ya Rasulullah, apa yang disebut iman? Qala, Nabi menjawab, antu'mina billahi, yaitu percaya dan meyakinkan billahi, dengan keberadaan Allah, wa malaikatihi, dengan keberadaan malaikat Allah yang merupakan utusan, padahal malaikat itu hanya 10, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu yang wajib kita imani ada 4, jumlahnya 104. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah yang jumlahnya 313, tapi yang bisa kita pelajari hanya 25. Wal yaumil akhir, kita percaya dengan hari akhir, kiamat. Kapan itu terjadi nggak tahu, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam di dalam rukun iman, wabil qada wal qadar, kita percaya dengan qada, keputusan Allah atau agenda Allah, dan qadar adalah takdir, ketentuan Allah yang merupakan finish.
itu yang telah dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kita coba menelusuri di dalam yang pertama ini. Karena di dalam hadis itu kelanjutannya adalah malaikat Jibril bertanya mal Islam, dijawab oleh Nabi. Dan yang ketiga mal ihsan, dijawab oleh Nabi. Sehingga elemen di dalam Islam niki ada 3, yaitu tentang akidah yang berkaitan dengan Allah, malaikat, kitab Allah, Rasul, Nabi Allah, lalu hari akhir kiamat, dan qadar. Lalu yang kedua elemen Islam ini adalah syariat, termasuk melakukan ibadah wajib Ramadan, ini termasuk syariat. Dan yang ketiga elemen Islam itu adalah ihsan. Ihsan itu diartikan secara luas tasawuf, akhlak, thariqah, niku ihsan. Tapi mari para jamaah kita telusuri dari yang pertama. Ini yang berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman niki perlu kita kaji. Mboten iman niki cul-culang. Pokoke wis iman nang Gusti Allah, nang malaikat, nang kitab, Rasul, kiamat, dengan yang terakhir qada dan qadar. Mboten cul-culang. Niki perlu dikaji. Sebab iman niki boten didasari kalian ilmu, niki juga boten saged melampah. Akhirnya iman niki boten bermutu. Makanya kita nih belajar dengan ilmu Allah yang telah disebarkan, maka iman niki bisa berkembang dan meningkat. Dibaliknya, ilmu tanpa iman niku menjadi buta. Jadi wong pinter tapi gak kate iman niku buta, akhirnya suka menipu orang. Nggih. Niku pinter mboten kate iman. Sehingga iman dengan ilmu niki kudu sinergi. Artinya sinergi niku padha mlaku niku. Jadi iman boten saged berkembang tanpa ilmu, tapi ilmu tanpa iman niki berbahaya, menjadi buta. Bun, niki di antara lain para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kula sengaja kepingin bahas masalah akidah niki. Biasanya masalah akidah niki minim, sedikit, ya, tapi artinya cukup luas. Karena iman ini pokok intinya adalah menyangkut keberadaan pun Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah, iman tidak begitu lepas, harus kita kembangkan dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah, khususnya kepada Nabi kita, dan terus dikembangkan oleh para generasi Rasulullah, para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung nggih para jamaah, waktu niku Rasulullah sebagai utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Rasul niku orang yang luar biasa.
Kalau sekarang ini ada panglima, maka Rasulullah juga panglima. Rasulullah kepala negara, Rasul juga kepala negara. Rasulullah kepala rumah tangga, sama. Rasulullah adalah kepala rumah tangga. Sehingga seluruh persoalan umat Islam niku niki rujukane terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga waktu niku boten enten nggih, ndak ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, boten enten. Yang ada syariat Islam yang ada nih. Acuane pokok utama niku adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh persoalan umat Islam ini mengacu terhadap Nabi kita ini. Baru ketika Rasulullah niku sampun dipendet mengalami wafat, beliau umur 63, ketika diutus umur 40, dan ketika di Mekah selama 13 tahun atau 12 lebih 6 bulan, lalu beliau diperintah hijrah karena gangguan orang-orang kafir Quraisy, harus hijrah ke Madinah. Ternyata di Madinah selama 10 tahun, lalu selesai tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dihitung umur beliau diangkat jadi Rasul Nabi umur 40, ke Mekah 13 tahun, lalu di Madinah 10 tahun 23, jadi lengkap 63 tahun. Makanya beliau menyatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku di antara 60 dan 70. Jadi maka kita niki tidak akan lepas dengan apa yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ini diberi lebih, maka itu adalah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bonus inilah kita tentunya harus memperbanyak perjuangan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para jamaah kuliah takjil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebenarnya di dalam hadis menyatakan orang kalau mati itu cepat dikubur. Itu pernyataan Nabi. Ada waktu sahabat Nabi nunggu keluarga Nabi atau memperbanyak sholat. Kata beliau, Nabi nggak penting. Jadi orang itu cepat dikubur. Sampai-sampai di dalam hadis Nabi menyatakan fala yakilana man mata bukrotan. Siapa yang mati pagi, fala yakilana, jangan sampai melewati waktu koilulah, istirahat zuhur. Waman mata masaan, yang mati sore fala yabitana, jangan sampai bermalam langsung kubur. Itu pernyataan beliau. Tapi apa yang terjadi pada diri beliau? Ketika beliau itu wafat dari Senin, baru dikubur hari Rabu. Napa persoalan ini? Waktu niku mewakili keluarga Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, tidak bisa banyak menyampaikan persoalan. Semua orang berpikir siapa yang mengganti Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah orang yang besar, tidak ada bandingannya ini. Loh niki lho. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini adalah sebuah ilat persoalan sebab wafat dari Senin, baru beliau dikuburkan hari Rabu. Karena waktu niku umat Islam tidak mampu
mengendalikan emosinya. Bahkan Sayyidina Umar itu nggak mau kalau Rasulullah itu wafat. Sayyidina Umar itu keliling di Mekah, di Madinah, keliling di Madinah, keliling. Siapa yang menyatakan Muhammad wafat akan berhadapan dengan saya. Sayyidina Umar adalah orang yang keras. Oke. Kalau nggak benar yang berbicara adalah pedangnya, itu Sayyidina Umar. Tapi kalau benar, maka Sayyidina Umar akan tunduk dengan apa yang disampaikan orang itu. Langsung waktu niku Sayyidina Umar ditemui oleh Abu Bakar. Wahai Umar, Rasulullah adalah manusia. Kalau manusia itu adalah pasti akan mengalami mati seperti yang dialami. Langsung jatuh pedangnya Sayyidina Umar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad adalah wafat, kata Abu Bakar. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamutu, maka Allah zat yang hidup tidak akan mati. Langsung jatuh pedangnya Sayyidina Umar. Ini para jamaah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit berkaitan dengan ajaran kita ini tentang akidah. Maka pengganti dari Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu telah diputuskan oleh dua kelompok besar antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin itu orang-orang dari Mekah ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah. Sahabat Ansor itu sahabat Nabi yang ada di Madinah. Sepakat bahwa penggantinya adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar melaksanakan sebagai khalifah hanya 2 tahun, lalu diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ditunjuk langsung oleh Sayyidina Abu Bakar, ditunjuk langsung. Karena Abu Bakar seorang yang sudah sepuh, berpengalaman, ilmunya cukup tinggi, dan beliau termasuk dekat dengan Rasulullah, termasuk mertuanya Rasul. Sehingga penunjukan Sayyidina Abu Bakar kepada Umar ini tidak ada yang bisa menolak. Dan Sayyidina Umar pun melaksanakan sebagai khalifah selama 10 tahun. Mati terbunuh Sayyidina Umar menjadi khalifah. Ternyata kalau kita telusuri para jamaah, menjadi pemimpin adalah tanggung jawabnya berat, resikonya juga berat. Padahal saat ini mau rebutan jadi pemimpin, ya rebutan. Sampai kadang-kadang wani muku, kamu saya beli berapa, yang penting saya yang jadi. Contoh yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab, mati terbunuh oleh Ibnu Muljam. Maka bagaimana kita nih? Makanya para jamaah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita belajar. Kalau kita itu yang dikehendaki oleh Allah, monggo kita jangan memaksakan diri, ya. Karena kita ini sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, ada batas dan ketentuannya. Orang tidak akan selesai 10 tahun. Lalu diganti oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau sempat melaksanakan jadi khalifah 12 tahun. Juga mati terbunuh, didemo oleh orang Maroko dan orang Mesir. Tapi alhamdulillah ketika mati terbunuh Sayyidina Utsman ketika sedang membaca Al-Quran. Jadi kulo ambek sampean sedaya niki pas mati diambil ruhnya oleh Allah pas baca Quran. Nggih monggo siap. Ya.
daripada kita niki tempat ngobrol nggih sia-sia. Niku yang terjadi. Lalu setelah Sayyidina Utsman bin Affan 12 tahun diganti oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, masih misanan dengan Nabi dan menantu Rasulullah. Beliau hanya 5 tahun juga mati dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Jadi melihat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mati terbunuh. Hanya Abu Bakar mungkin orangnya sudah sepuh, tapi hanya 2 tahun, umpama lama mungkin juga jadi sasaran. Ini para hadirin, para jamaah, resiko menjadi pimpinan. Ya, padahal kita ini harus ada yang mimpin. Kalau nggak ada yang mimpin, jelas kita ini tercerai-berai. Tapi pemimpin tidak bisa dibeli. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niki profil orang-orang setelah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita telusuri, Abu Bakar niku orang sing boten mulai cilik Islam. Beda kali kula sampeyan iki. Mulai cilik wis Islam, bahkan mulai lahir proses pun Islam. Abu Bakar boten. Termasuk Sayyidina Umar nggih boten mulai cilik Islam. Termasuk Sayyidina Utsman nggih boten mulai cilik. Hanya Sayyidina Ali yang mulai kecil Islam karena beliau masih keluarga dekat Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Tapi mengapa Nabi menyatakan wajabat lahumul jannah, kamu wajib masuk surga? Ini pernyataan Rasulullah Kanjeng Nabi. Wajabat lahumul jannah, kamu wajib masuk surga. Kalau Sayyidina Ali mungkin kita nggak bertanya, karena Islam sejak kecil. Ini Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina pernah kafir. Tapi kenapa Nabi Muhammad menyatakan wajib kamu masuk surga? Lalu kalau kula sampeyan ya napa kira-kira? Wajib napa mboten mlebu swarga niku? Nggih. Ya muga-muga wajib ya. Masalah napa? Yang ditelusuri Sayyidina Abu Bakar niki kehidupane total untuk Islam. Mesisan dari wong Jawa. Nggih. Sayyidina Umar nggih ngoten. Total. Sayyidina Utsman ngoten. Contoh, Sayyidina Abu Bakar niki seorang pedagang, enggak ada kebun kurma, enggak ada kebun anggur. Niku hasilnya sedoyo diserahkan Nabi. Niki Nabi, kula sampun panen. Niki monggo kula serahkan teng sampeyan. Jam menapa? Wis cekelan Sayyidina Abu Bakar. Engko kita akan menghadapi perang dengan orang kafir. Maka kamu, kata Nabi, yang saya tugasi untuk akomodasi. Dirose Kanjeng Nabi. Awakmu Sayyidina Abu Bakar sing tak tugasi nglumpukno akomodasi keperluane perang iki apa? Selama sekian hari, sekian minggu. Jadi Nabi Abu Bakar itu sering wangsul terus dirose sing estri jenenge Umuruman. Abu Bakar, sampeyan mulai lapo? Kate njupuk dhuwit tak serana Kanjeng Nabi. Entekno we jupuk kabeh we. Engko lek kurang tak dolekno maneh. Niku dirose sing estri Umuruman. Sakniki niku nggih kadang-kadang ana wong lanang loman, tapi sing wedok gak loman. Kan ngoten nah. Mboten sinergi. Kadang-kadang enten wong wedok niku loman, tapi sing lanang gak loman. Lek ana masjid teko, engko ae lek ayahe gak ono, engko tak kei. Lho, wonten ngoten niki. Niki Abu Bakar Siddiq kali istrinya Umuruman sinergi padha loman. Gowon kabeh wis kena Kanjeng Nabi engko lek entek tak dolekno maneh. Niki sing dolekane angel. Wong wedok ambek wong lanang jare wong Jawa iku tubuh padha ambek tutupi. Bahkan dalam riwayat nggih, ketika Abu Bakar niku hijrah kalian Nabi teng Madinah, beliau mboten gadah napa-napa. Tapi beliau yakin hidup dengan Nabi akan menemukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Nabi niku bersama Abu Bakar bersama kalian Nabi, nggih, hijrah niku teng Madinah, nyampe di Madinah, kula potong langsung nyampe Madinah. Abu Bakar ini susah. Tirose sahabat Ansor, Abu Bakar, apa susahmu? Di pasar sing cedek, sing enak. Apa kok takut pasar? Kita kerja sebagaimana Rasulullah. Wis pasar nang kene-kene. Aku duwe setan telu, jukun sitok. Sak barange wis PN. Niku sahabat Ansor. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang dialami kalian akan. Jadi kita niki sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan kecil hati dengan rezeki Allah. Rezeki kita sudah kebagian. Cuma bagaimana yang harus kita usahakan itu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu ditakoni dengan Sayyidina Abu Bakar, awak mari ning bojo. Bojo gak melo. Kau lagi kepengin bojoku papat pek sitok. Niku sahabat Ansor iki. Setane ngin pasar dikekno, bojone tamakno pisan. Kau lagi bojoku pek sitok. Tak pegate enteno idai engko kawin. Luar biasa. Niki berkah saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan secara total niki mari kita belajar. Kita lek niru Bakar nggih mboten mungkin, tapi bagaimana nggih nilai-nilai sing ngenen Abu Bakar niki bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan. Sehingga hidup kita ini mboten sia-sia. Kita pasti mengalami seperti Nabi. Pasti mengalami seperti Sayyidina Abu Bakar. Mboten mungkin, mboten tidak, pasti. Lalu napa yang kita andalkan hidup di dunia ini? Kalau tidak semuanya kita serahkan untuk lillahi kalimatillah, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar sama niku kalian Bakar, hidupnya total mesisan kanggo agama. Sayyidina Umar lek urusane agama diaturi Kanjeng Nabi, persilakan. Mboten nolak apapun. Mboten nate Sayyidina Umar Nabi kok sik repot nih. Mboten nate. Lillahi kalimatillah, untuk kepentingan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Niki termasuk orang yang pedagang, saudagar, kaya. Sedoyo semuanya itu diserahkan untuk Nabi. Dan semua termasuk Sayyidina Ali niku adalah orang yang hidupnya sederhana. Nah, dari niki para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, akhir daripada Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu adalah tahun 40 Hijriah. Setelah itu baru kekhalifahan itu dikuasai oleh Bani Umayyah. Memang saat niku umat Islam mengalami terpecah, betul. Lalu bagaimana umat Islam kok mengalami terpecah? Niku adalah dalam rangka mencari kebenaran. Lah kalau kula sampe sedaya niki pun enten pathokane pun. Sudah ada pathokan. Mengikuti sing pundi pun enten. Sing wajib kita ikuti itu yang mana sudah ada. Tapi para sahabat waktu niku masih mencari bagaimana cara dan modelnya supaya nggak bertentangan kalian ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Mereka melakukan ijtihad, mencurahkan segala kemampuannya untuk mencari kebenaran. Sama dengan kita nih, mencurahkan segala kebenaran. Kemampuan apa mau dicurahkan mencari kebenaran. Kalau niku salah, tasih tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek benar berarti nggih angsal dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita niki para jamaah ingkang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kita niki adalah seorang muslim yang mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya napa atusipun mengikuti Islam
ajaran Ahlussunnah Jamaah niki sing diformulasi sampun dirumuskan kalian ulama-ulama salaf. Insya Allah tidak bertentangan kali ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun setelah Sayyidina Ali terbunuh adalah banyak kelompok-kelompok temen-temen yang waktu menonjol ada Khawarij, ada Mu'tazilah. Khawarij ini nopo tiangi pinter-pinter, Al-Quran hadis semua apal. Khawarij, tapi dewe ini ku inklusif. Inklusif itu buatan gampang podo ambek wong. Inklusif itu buatan gampang podo ambek wong. Lek gue sama ini biasa teng masjid ketemu podo koncone, ya podo jamaah pun biasa. Tapi lek Khawarij ini buatan gampang ketemu podo ambek wong. Padahal luar biasa pinter, Al-Quran pun dikuasai. Sehingga Khawarij ini buatan gampang pada wong sehingga cocok adalah musuh. Niki yang berbahaya nih. Kita umat Islam Ahlussunnah Jamaah tidak ada musuh nih. Semua umat Islam ini adalah sahabat, sederek. Bahkan Kiai Ahmad Siddiq Al-Maghfurlah niku memberikan gambaran bahwa Islam niki adalah saudara podo islami. Lele gak podo islami niku enten sing disebut insaniyah, podo menungsoni, saling menghormati, gitu loh. Dan enten lagi disebut oleh Ahmad Siddiq Al-Maghfurah watoniyah, podo sak negoroni. Jadi kita hidup di Indonesia, semua orang yang di Indonesia ini adalah teman kita, saudara kita. Niku watonia. Sing Islam mesti berwajib. Sehingga sangat bertentangan kalau sesama Islam itu terjadi konflik gegeran. Niku sangat bertentangan. Boten dibenarkan kalian Rasul. Dan itulah ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo kita niki dengan Khawarij yang jelas niku bertentangan dengan ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita tidak mungkin. Ada lagi yang disebut Mu'tazilah. Mu'tazilah niki kelompok yang selalu mengandalkan akal. Al-Quran hadis ini nomor 2, yang nomor 1 akali. Jadi gak cocok ngambil akal, nggak dilakoni. Lalu bagaimana kita nih, para jamaah, para hadirin? Kita niki pakai akal dan pakai nakal. Di samping akal, di Al-Quran dan hadis. Karena di Al-Quran hadis itu ada sing muhkam. Muhkam itu pun jelas kehukumannya. Betul. Makanya enten lagi yang diformulasikan Imam Syafi'i enten qot'i dilalah. Qot'i pun petunjukane qot'i jelas. Kayak sholat pun jelas nih 5 waktu. Kalau ada orang yang sholat enggak 5 waktu, salah. Enggak benar. Sholat kita ada 5 waktu. Kok ada orang sholat 6 kali? Itu adalah bid'ah. Yang benar sholat 5 waktu. Kalau pada bulan Ramadan ini kita berpuasa 1 bulan 29 hari atau 30 hari niku qot'i niku ndak sah, bocah dibantah qot'i niku muhkam niku. Tapi lewat Mu'tazilah betul lho, Al-Quran hadis nomor 2 baru sing pertama niki akal. Niki berbahaya. Gunakan akal pertama ini berbahaya. Sebab akal niki nggih saking Gusti Allah kanggo mikir. Tapi kadang-kadang jenenge akal menungso niku ono klirune, ngono lho. Tapi lain Al-Qur'an hadis selama niku hadis sahih boten akan keliru dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi yang Mu'tazilah selalu menggunakan akal jelas bertentangan kalian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya
niki ahli sunnah wal jamaah antara akal dengan Al-Quran hadis yang disebut nakal itu adalah sinergi, melaku bareng. Selama di Al-Quran sudah qot'i, maka akal boten bahas. Tapi lajeng Al-Quran ini boten qot'i, doni dilala si doni, maka di situ akal niki saged berperan. Artinya akal niki akali ulama, boten akali wong kabeh wong niki boten. Ulama sing ahli, nggih. Ulama sing ahli. Waktu niku sing urusan akidah yang terkenal dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Orangnya hidup pada tahun 260 sampai 324 Hijriah. Pinten umur ini? 200 sampai 324, berarti 64 umurnya. Niku orang sing merumuskan bagaimana Al-Quran dan hadis bisa dirumuskan, diutamakan, nih baru niku diformulasi, dirumusaken kali akali menungso niki maksudnya ulama sing ahli, boten sekedar manusia biasa. Dan diikuti kalian Abdul Mansur Al-Maturidi, orang yang hidup pada 270 sampai 333. Umur pinten? 230, 70 sampai 333. Berarti umur 63. Niku para jamaah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para hadirin, para jamaah, di dalam akidah ada yang disebut antara wahyu dan akal. Wahyu itu Al-Quran, yang nomor 2 nu hadis. Lu hadis itu termasuk wahyu. Karena hadis niku sing jelasaken, sing jabaraken Al-Quran. Sehingga podo. Cuma ngoten hadis didoleki sing mutawatir, sing sahih. Sebab enten kene hadis dhaif, ngoten lho. Niku mboten terpakai. Nggih. Tapi Al-Quran jelas pun. Nggih. Kalian hadis niki, kalian akal. Sehingga akal niki ngrumusaken di dalam hadis kalian Al-Quran niku. Lah niki khawarid mboten purun. Khawarid. Pokoke Quran iki wis iku nine wis. Gak usah ditafsiri, gak usah dijelasno. Niku dirasi tiyang khawarid. Waktu niku kelompok sing setelah mboten entene Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Terus ya napa nih? Umpama teng Al-Qur'an niku enten ayat yadullah fawqa aidim. Tangane Gusti Allah niku ya ana tangane wong akeh. Wong jenenge gak gelem tafsiran pun asli. Ngidati Gusti Allah dhewe tangan koyo tangane menungso, iku ana tangane wong akeh niku umat kabeh. Lah lha iku lha sebetulnya mboten matuk mosok Gusti Allah duwe tangan kaya menungso iki ana ndukure tangane wong akeh. Lah niki sing dikembangkan Khawarij. Sedangkan Mu'tazilah niku nggih menuntut akal. Lek cocok ambil akal diterima, lek gak cocok ambil akal gak diterima. Sedangkan kita niki Ahlussunnah wal Jamaah antara Al-Qur'an ambil akal niki podo sinergi mlaku bareng-bareng. Ngoten. Sehingga lek akal gak nerimo apa cocok ambil ayat. Ngoten lho. Lek akal gak nerimo ayat mboten nggih mboten berjalan. Dan niki sinergine ayat Al-Qur'an dawuh Allah kalian hadiskan Nabi kalian akal niki sing disebut wahyu. Al-Qur'an lan hadis kalian akal harus sinergi. Niki kepentingane syariat. Nggih, kepentingane agamane Allah sing diterima kalian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki sing wajib kita kembangkan. Ngoten lho. Maka monggo berjamaah anak kula sami sedaya monggo dipinteraken nggih kanggo godhog formulasi ngrumusaken wahyune Allah dawuhe Kanjeng Nabi teng hadis disinergiaken kalian akal nggih nggih akal kula sami sedaya niki sing merupakan fasilitas saking Allah Subhanahu wa taala. Dadi akal niki gawe mikir
Sehingga tiyang niku lek pun akali sempurna nggih mboten gampang iya. Pasti mikir lan akal hubungannya kalian ati niki tambah kuat. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir dan ikhtiar. Nggih. Allah mutusaken persoalan iku jenenge takdir. Sing wau kok sebut rukun iman yang keenam ini qada dan takdir. Qada itu keputusan dari Allah. Pun diputus Nabi Allah baru lepun terjadi niku takdir. Kula ame sampeyan iki dereng takdiri. Nggih. Tapi pun enten qada ya Allah, keputusan yang pun enten, takdiri dereng, ngoten. Nah, Gusti Allah nakdiraken Nabi Muhammad, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali pun memberikan qada dan takdir. Sehingga qada niki agenda Gusti Allah niki belum bisa terjadi kalau takdir belum terjadi. Nggih. Mangkane jamaah takdir dengan ikhtiar. Lalu kita niki yang apa dengan takdir niku? Nggih mboten sekedar percaya. Makanya kita niki berikhtiar niku berusaha. Ngoten. Termasuk formulasi ini rumusane Abul Hasan Al-Asy'ari kalian Abdul Mas'ud Al-Maturidi niku sing disebut kasab. Dadi kita niki wajib kerja. Apa sing dilakoni? Dadi petani, nelayan, pedagang, macam-macam pun kasab. Iya. Sebagai bentuk usaha. Keranten sedaya nabi rasul semua itu kerja, nggak ada pengangguran. Kalau ada nabi pengangguran nggak bener. Semua itu kerja, jenenge kasab. Dari kasab niki bentuk ikhtiar, usaha, ngoten lho. Jangan sampai ngeten para jamaah. Ada kelompok yang namanya Qadariyah. Qadariyah niku meyakini bahwa menungso niku menentukan sendiri. Gusti Allah gak melok-melok. Dadi lek ana menungso saiki nang masjid iku karepe dhewe, Gusti Allah gak melok-melok. Iku Qadariyah niku. Mulai nggih beto napa nggih karepe wonge dhewe. Duduk karepe Gusti Allah niku Qadariyah. Kebalikan Jabariyah, bahwa Jabariyah niku sembarang wong niku apa dari Gusti Allah. Sampai ana wong ngerampok niku dikongkon Gusti Allah, jarine Jabariyah. Krana wong iki gak iso melok nentokno dhewe, apa jari Gusti Allah. Wong nglakoni apik alhamdulillah, apa dari Gusti Allah. Padahal para jamaah di dalam ayat Al-Qur'an niku Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Barang lek apik iku teko Gusti Allah. Wa ma asabaka min sayi'atin faminafik. Lek barang elek ya teko awakmu dhewe. Niku artine Allah sing gawe barang apik, barang elek. Tapi Gusti Allah gak seneng barang sing elek. Sing disenengi Allah sing apik. Sehingga wong niku lek apik niku teko Gusti Allah. Lek teko awake dhewe. Tapi ikhtiar kita yang apa? Ikhtiar usaha kasab, ojo sampai barang elek iki iso dilakoni. Sebab barang elek dilakoni iki nggawa efek samping, nggawa akibat, nggawa resiko. Niki masalahnya para jamaah. Dadi niku kelompok-kelompok sing enten setelah ditinggal kalian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lah kita niki alhamdulillah tuntunan para ulama, para kiai dadi wong sing Islam ahlus sunnah wal jamaah sing mengikuti ajarane Nabi dan para sahabat ya. Karena ajaran Nabi ini dilanjutkan kalian para sahabat. Ngoten. Dadi pun jelas pun Allah yang menciptakan barang elek, barang apik, tapi Allah enggak mengendaki barang elek. Jadi dalan ki loro. Dalan bener sing gak bener. Dalan sing kenceng ambek dalan sing bengkong. Sing bengkong Gusti Allah gak seneng. Sing kenceng niki Gusti Allah sing seneng. Disebut siratal mustaqim, dalan sing lurus. Niki para jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sing ketiga niki masalah ijtihad kali taklid. Ijtihad niku ulama saged nentukaken.
Nggih. Sumber saking Al-Qur'an dan saking hadis. Tapi nek taklid mungkin seperti kita niki, mboten gak ada kemampuan napa-napa. Kajeng nonton ibadah, taklid akhirnya norok buntek. Norok buntek itu pundi? Nggih teng ulama sing ilmune luas niku. Ngoten lho. Di situ ada ulama akidah yang disebut Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita mengikuti itu. Nggih, karena kita nggak mampu. Ada ulama yang disebut Abdul Mansur Al-Maturidi. Kita mengikuti itu karena kita nggak mau. Niku taklid. Ngoten lho. Lalu kalau ada orang menyatakan taklid itu sesat, salah, lalu apa yang kita kerjakan? Wong kita bisa ketemu nopo. Ngoten lho. Karena wong niki mboten padha. Nggih. Lah kelas wong sing ijtihad niki bangsane Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang akidah niki mboten saged kita ikuti niku. Beliau memang orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula sama sedaya mungkin dikasih ilmu ya Allah, tapi ilmu ini setitik. Mboten mampu bongkar isinya Al-Qur'an dan hadis. Beda kalian Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abdul Mansur Al-Maturidi. Ngoten lho. Mampu membongkar, menjabarkan napa teng Al-Qur'an dan hadis. Sehingga muncul ijtihad. Ngoten lho. Tiang ijtihad itu dirose Kanjeng Nabi di dalam hadis riwayat Abu Dawud, man ijtahada fa asoba falahu ajroni. Sapa sing nglakukan ijtihad terus bener oleh ganjar. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Lek wong ijtihad ternyata salah niku oleh ganjaran siji. Ngoten lho. Niki para jamaah dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita niki mboten saged merumuskan ajaran agama kalau tidak melalui para ulama-ulama sing ahli. Mboten saged. Kelas niki pun beda, ngoten. Kelas pun beda. Anak-anak kula sami sedaya mungkin sekolah padha sekolah, tapi mungkin mboten padha sekolah. Enten sing lulus SMP, enten sing lulus SMA, enten sing lulus perguruan tinggi. Mboten padha, kelasé mboten padha. Yang dialami kalian para ulama niku seperti ngoten niku wau. Yang mampu melakukan ijtihad sebagai mujahid kita ikuti. Mergane kita niki ojo sampai nderekaken wong sing gak bener. Ya. Kita niki pun mboten mampu, mboten bener melok sing gak bener. Kita mboten bener. Jadi iku perjamaah wahyu Al-Qur'an hadis gandengannya bi akal. Al-Qur'an hadis lek gak ono akal boten saged dirumusaken. Nggih mentah. Lek barang mentah boten kena dipangan. Enten akal dipetik siji, dipetik maneh siji dipetik maneh gitu. Digoreng, dimasak. Lah niki enten akal. Akal manusia sing purna. Ya. Lalu enten takdir ya dan ikhtiar ya. Allah nentuaken nggih kula terima terami. Kita yakin Allah yang menentukan, tapi kita wajib berikhtiar ya. Napa enten ta? Ya apa gak kerja ta? Sekasa kerja wis Gusti Allah pasti ngekek rezeki. Lah niki takdir pasti rezeki, tapi ikhtiare mboten enten, kasape mboten enten. Lah ikhtiar itu enten, takdir pun enten, diurai, dibongkar kalian ikhtiar. Napa ikhtiare menungso niki? Nggih, kasab bentuk pekerjaan. Kerja apa mumpun silakan monggo sing penting halal. Terus enten ijtihad, ya. Agama kudu enten patokane. Lho. Lek gak ana patokane sing dilakoni wong niki napa? Ya. Lah teng mriku enten lek gak mampu dengan patokannya, maka orang niki melakukan taklid, niru kepada orang sing bener ya. Padha mawon kita niki lek tarawih pinten? 20 rakaat ditambahi 3 witir dadi 23. Niku taklid nggih norok buntek nang ngene Sayyidina Umar bin Khattab
radhiyallahu an. Lho, kabeh sampean lek golek tarawih Nabi gak ketemu. Nggih. Lek golek tarawih Nabi gak ketemu. Piro tarawih Nabi? Sayyidatina Aisyah bojone piyambak mboten saged jawab. Terus ya apa lek tarawih? Nggih melok Sayyidina Umar sing biasa niku 10 sembayangan 20 rakaat tambah witir. Lek melok memang mboten napa 40 rakaat 20 sembayang. Sakarepe pun. Ya. Lek melok Abu Ahmad 60 rakaat. Ya. Kari milih pun. Ya, kepingin suwe, kepingin cepet, ya, monggo. Enten wong sing tarawih mek 11, 8 sholatan, 8 rakaat, 4 sholat tambah 3 witir. Monggo. Nggih. Pokoke tarawih, nggih. Niki lho para jamaah. Antara ijtihad ambek taklid nih. Dadi enten tiyang ngaring taklid gak bener ngono bunting. Kudu digawe akali. Lek mampu nggih. Lek sakit nggih mboten. Ngoten lho. Niki ciri khase Ahlussunnah wal Jamaah. Lek Ahlussunnah Jamaah gak ono taklid gak ono. Kudu ijtihad. Sinten sing saged ijtihad? Apal Quran. Nggih, hadis niku apal. Imam Syafi'i hadis 350.000 hadis. Sinten saiki ana wong apal hadis 350.000. Mboten enten. Ya. Niki para jamaah sing wahyu dan akal. Ya, takdir kalian ikhtiar, kemudian ijtihad kalian taklid. Telu niki para jamaah monggo kita aplikasi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulanipun Allah Subhanahu wa taala. Sing tujuane mboten enten kecuali li'ila'i kalimatillah, menjunjung tinggi agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan cara apapun yang terpenting ibadah ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah niki sekelumit tentang kehidupan umat Islam setelah ditinggal Nabi Muhammad dan dilanjutkan para khulafaur rasyidin terakhir Sayyidina Ali pada tahun 40 Hijriah dan dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Mudah-mudahan nopo sing kita sampaikan ini bermanfaat dan guna. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah, mauna mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kula sami sedaya, keluarga sedaya diparingi kekuatan kalian Allah sehingga kita saged melakukan ibadah puasa sampai selesai. Ya. Amin ya rabbal alamin. Cabut cekap. Ala hadinya wa ala kumsina al-Fatihah. Surah Al-Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar. Igri hawaij dunya wa ya mulk. Igri hawaij dunya wa ya mulk. Igri hawaij dunya wa bi fina al-islah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa syukrana wa tasbihana wa dimana wa tadrun ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.